Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok PC 2B. Di sini kami akan menjelaskan tentang tugas akhir kami, yaitu fraktal grafik dengan bentuk snowflake. Kemudian kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Abraham Argia, NIM 2024 1010 3034, Bang Sarjun Valentino 2024 1010 3038, Hafizun Alim 2024 1010 3062, Alexander Zulkarnain 2024 10 3063, dan saya sendiri Muhammad Tamar Ramadan 2024 10 3078. Di sini Abraham Argian NIM-nya 2024 10 3031. Lanjut. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian dari fraktal. Nah, jadi fraktal itu adalah benda geometris dan terlihat dapat dibagi-bagi dengan cara radikal. Nah, fraktal ini dia itu ada bentuk aslinya. Nah, fraktal ini memiliki bentuk struktur serupa diri pada tingkat perbesaran yang berbeda. Nah, pada sebuah kasus, sebuah fraktal itu bisa dihasilkan dengan cara mengulang suatu pola yang biasanya dalam proses rekursif atau iteratif. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah pemrosesan single core. Nah, single core itu adalah satu unit prosesor yang dalam satu unit pengolah inti tunggal. Sehingga single core itu hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu. Nah, ada juga yang namanya dual core, di mana dual core ini dapat mengambil dua tugas dalam satu waktu. Nah, untuk fraktal ini sendiri, nanti kami akan membahas dengan single core dan juga multi core. Lanjut. Oke, selanjutnya yaitu treat. Jadi treat adalah unit dasar dari pemanfaatan CPU. Jadi treat ini masih dalam apa ya istilahnya bagian dari CPU. Sebuah treat adalah proses akan menjalankan satu tugas atau job jadi pada satu waktu. Sehingga pada proses tradisional setiap proses hanya memiliki satu thread. Jadi di sini setiap thread itu hanya bisa mengerjakan satu proses dalam satu waktu. Nah, jadi program yang hanya dapat menjalankan satu tugas dalam satu waktu itu, namun jika proses memiliki beberapa thread, maka prosesnya dapat menjalankan beberapa tugas pada satu waktu. Dan hal ini disebut threading. Jadi pada dasarnya thread itu untuk satu thread hanya bisa menjalankan satu tugas. Namun ketika tersebut ada beberapa atau bahasa lainnya adalah multi-thread, maka beberapa thread itu akan dapat mengerjakan tugas yang berbeda dalam waktu yang bersamaan. Oke, next. Selanjutnya multi-thread. Jadi multi-thread adalah sebuah sistem yang memungkinkan setiap program dapat dipecah ke dalam thread-thread yang kemudian dapat dijalankan secara terpisah oleh sistem operasi komputer. Kemampuan seperti itu, multithreading juga memungkinkan pengeksekusian beberapa thread dilakukan dalam satu proses dan saling berbagi sumber daya, tetapi tetap dijalankan secara independen. Kemudian kita masuk pada implementasi pada codingan, dan yang ini itu single. Yang pertama kita import dulu turtle, kemudian import multiprocessing dan import time. Kemudian kita masukkan variabel wn sama dengan turtle.screen. Kemudian kita masukkan wn.background color. Nah, background color ini kita pilih warna black atau warna hitam. Kemudian kita masukkan variabel minimum branch length sama dengan 0. Kemudian kita masukkan fungsi build_tree dalam kurung t, branch length,
shorten by, angle, titik 2, if branch underscore length lebih dari minimum branch length, titik 2, t dot forward dalam kurung branch length, new length sama dengan branch length dikurang shorten by. Kemudian untuk t dot left dalam kurung angle, build tree dalam kurung t, new length, shorten by, angle. Kemudian t dot right dalam kurung angle kali 2, build tree dalam kurung t, new line, shorten by, angle. Kemudian t dot left dalam kurung angle, kemudian t dot backward sama dengan branch underscore line. Next. Nah, kemudian kita masukkan variable start time sama dengan time dot time, kemudian tree sama dengan turtle dot turtle, kemudian tree dot height turtle, kemudian tree dot set heading sama dengan 90. Set heading ini merupakan fungsi untuk menentukan arah garis mana. Nah, untuk tree yang pertama ini kita masukkan 90, kemudian tree dot color, warnanya ini kita masukkan warna cyan, kemudian tree dot speed sama dengan 100. Nah, ini semua sama dari tree 1 sampai tree 6. Perbedaannya hanya pada set headingnya. Untuk tree 2, set headingnya itu minus 90, tree 3 itu set headingnya sama dengan minus 30, tree 4 set heading sama dengan 30, tree 5 set heading sama dengan 150, tree 6 set heading sama dengan minus 150. Kemudian kita masukkan build underscore tree untuk tree 1 sampai tree 6 yaitu sama 10,4,20. Kemudian kita ketik turtle.main loop. Kemudian kita masukkan variable finish underscore time sama dengan time.time. Kemudian kita print dalam kurung f kutip 2 single sama dengan program finish in. Kita masukkan finish time kurang start time, kemudian seconds. Next, untuk outputnya jadi. Nah, untuk yang single ini dia itu selesai dalam 6,377 detik. Next. Ini wujudnya dari codingan. Baik, selanjutnya implementasi pada codingan Palaret. Pertama, import starter, kemudian import query, kemudian import trading, kemudian from multiprocessing, import process, kemudian import multiprocessing, kemudian import time. Kemudian membuat variabel wn sama dengan starter.screen, wn.background color, di mana background colornya di sini mengambil warna hitam. Kemudian membuat variabel minimum brandlex sama dengan 0. Kemudian membuat t sama dengan brandlex, short by, angel. Titik 2, if brandlex lebih besar daripada minimum brandlex. Titik 2, t dot forward dalam kurung brandlex, new lex sama dengan brandlex main short by, kemudian t dot left buka kurung angel, with 3 dalam kurung t, new lex, short by, angel, kemudian t dot right buka kurung angel kali 2, with 3 buka kurung t, new lex, short by, angel, kemudian t dot left angel, t backward buka kurung dot flex, kemudian membuat fungsi test process queue while not graphic.mpt, graphic.get 1, kemudian if trading.active count lebih besar sama dengan 1, kemudian starter.onTimer buka kurung process queue sama 100. Next.
Kemudian membuat variabel start time sama dengan time.time. Kemudian membuat variabel grafik sama dengan Q.Q2. Kemudian membuat variabel tree sama dengan tutor tree tree set heading 90. Kemudian tree.color JSON, tree.speed 100. Kemudian membuat variabel tree 1 sama dengan trading.tree buka kurung target sama dengan build tree, arcs buka kurung tree sama dengan 10,4,20. Kemudian trade 1.diamond sama dengan true. Kemudian trade 1.star. Kemudian sama seperti atasnya, membuat seperti tadi, yang membedakan hanya yang tadi di atasnya itu tree saja, kemudian yang bawahnya itu T2, kemudian yang selain itu yang membedakan jadi set heading. Untuk yang pertama tadi 90, set heading di sini untuk melihat mulainya dari mana. Untuk trade 2 set headingnya 155, trade 3 set headingnya min 130, trade 4 set headingnya 25, trade 5 set headingnya min 55. Kemudian proses Q, kemudian starter.mainLoop, kemudian membuat variabel finish.time sampai dengan time.time, kemudian print paralel sampai dengan program finish time dikurangi start time. Lanjut ke hasil outputnya. Oh, masih hiji wae. Kok jujur kali antum. Baik, barusan sudah diperlihatkan hasil output dari paralel. Kemudian waktu yang dibutuhkan untuk paralel ini adalah 4,20 detik. Next. Oke, selanjutnya masuk ke bagian speed up. Ya, speed up ini kita membutuhkan waktu dari paralel sama singlenya. Dari case tadi kita sudah bisa melihat waktu paralel yang dibutuhkan tadi 4,20, sedangkan yang single itu 6,37. Kenapa kita menggunakan waktu ini? Karena ini waktu rata-rata yang rata-rata yang dimunculkan pada saat kita run tadi. Jadi kita samakan dengan waktu ini. Lalu untuk mencari speed up, kita menggunakan rumus speed up sama dengan waktu single dibagi waktu paralel. Di mana waktu singlenya ini 6,38, kita bulatkan aja 79 jadi 8 dibagi 42. 42 itu 420 karena belakangnya 1 jadi 420 aja. Jadi 6,38 dibagi 4,2 hasilnya adalah 1,52. Itu untuk speed up yang kita dapatkan pada algoritma tersebut. Lalu speed efisiensi dari tiap core-nya, jadi kita membutuhkan core dari perangkat yang kita gunakan. Di sini saya menggunakan core 4, jadi efisiensinya adalah nilai dari speed up tadi dibagi cores, yang mana hasilnya 1,52 dibagi 4 adalah 0,38. Jadi efisiensi tiap core adalah 0,38 detik. Nah, itu dia prestasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.